Dalam dunia logika, proposisi adalah unit dasar dari penalaran. Ini adalah suatu pernyataan yang memiliki nilai kebenaran yang pasti, yaitu benar atau salah. Proposisi membentuk landasan bagi kita untuk membangun argumen yang valid. Video ini akan menjelaskan secara detail tentang definisi, jenis-jenis, dan contoh-contoh proposisi. Apa bedanya antara langit berwarna biru dengan ayo pergi ke pantai? Keduanya adalah kalimat, tapi yang mana yang bisa kita nilai benar atau salah? Jawabannya ada pada konsep proposisi. Dalam video ini, kita akan mengungkap misteri di balik proposisi dan bagaimana kita bisa memanipulasinya. Proposisi adalah pernyataan yang dapat dinilai benar atau salah. Misalnya dalam kalimat langit berwarna biru, kita memiliki sebuah proposisi. Pernyataan ini dapat kita nilai kebenarannya. Jika kita melihat langit pada hari yang cerah, kita akan menyimpulkan bahwa proposisi tersebut benar. Yang menarik dari proposisi adalah nilai kebenarannya bersifat diskrit. Artinya, sebuah proposisi hanya bisa bernilai benar atau salah, tidak ada nilai di antaranya. Tidak ada agak benar atau sedikit salah dalam sebuah proposisi. Ini seperti sebuah saklar, ia hanya bisa dalam keadaan menyala atau mati. Memahami proposisi adalah seperti membangun rumah dari batu bata. Proposisi adalah unit dasar dari pemikiran, seperti batu bata adalah unit dasar dari sebuah bangunan. Setiap argumen, kesimpulan, atau ide yang kita buat dibangun di atas fondasi proposisi. Dengan memahami proposisi, kita bisa membedakan antara fakta dan opini, menemukan kesalahan dalam penalaran, dan membangun argumen yang kuat. Dalam kehidupan sehari-hari, kemampuan menganalisis proposisi sangat berguna. Misalnya, ketika kita ingin membuat keputusan penting, kita bisa mengevaluasi setiap pilihan dengan lebih baik dengan cara memecahnya menjadi proposisi-proposisi yang lebih kecil. Ini akan membantu kita memilih opsi yang paling rasional. Selain itu, memahami proposisi juga membantu kita dalam berkomunikasi dengan lebih efektif. Dengan menggunakan bahasa yang lebih logis dan jelas, kita bisa menyampaikan ide-ide kita dengan lebih baik kepada orang lain. Singkatnya, proposisi adalah alat yang sangat berguna dalam berpikir kritis dan logis. Dengan menguasai konsep ini, kita dapat meningkatkan kemampuan kita dalam menganalisis informasi, memecahkan masalah, dan membuat keputusan yang lebih baik. Proposisi kategorik adalah jenis pernyataan khusus yang membandingkan dua kategori atau kelompok. Pernyataan ini menjadi pondasi dalam logika formal karena struktur yang jelas dan kemampuannya untuk dievaluasi secara logis. Sederhananya, proposisi kategorik adalah kalimat yang menyatakan hubungan antara suatu subjek dan predikat. Struktur dasar proposisi kategorik: setiap proposisi kategorik memiliki struktur yang terdiri dari kuantor, yakni kata yang menunjukkan jumlah atau kuantitas subjek seperti semua, beberapa, atau tidak ada. Subjek, yakni kelompok atau kategori yang sedang dibicarakan. Kopula, yakni kata penghubung antara subjek dan predikat, biasanya adalah atau bukan. Predikat, yakni sifat atau karakteristik yang dikaitkan dengan subjek. Proposisi kondisional, jika ini maka itu proposisi kondisional atau sering disebut implikasi, adalah jenis pernyataan yang menghubungkan dua proposisi dengan kata jika dan maka. Kalimat ini menyatakan bahwa jika satu hal terjadi, yakni antecedent, maka hal lain pasti akan terjadi atau konsekuen. Struktur proposisi kondisional: secara umum, struktur proposisi kondisional adalah sebagai berikut: jika atau antecedent dan maka atau konsekuen. Contoh, jika hari hujan, maka jalanan akan basah. Implikasi tidak selalu berarti sebab akibat. Implikasi hanya menyatakan hubungan antara dua peristiwa, di mana jika antecedent benar, maka konsekuen juga harus benar. Kebenaran proposisi kondisional: kebenaran proposisi kondisional sedikit berbeda dari proposisi kategorik. Sebuah implikasi hanya dianggap salah jika antecedent benar tetapi konsekuen salah. Dalam semua kasus lain, misalnya antecedent salah atau konsekuen benar, maka implikasi dianggap benar. Proposisi kondisional sangat penting dalam logika, matematika, dan ilmu komputer. Implikasi digunakan untuk membangun argumen, membuat inferensi, dan merumuskan aturan. Proposisi kondisional adalah alat yang kuat dalam berpikir logis.
Dengan memahami struktur dan arti dari implikasi, kita dapat menganalisis argumen, membuat prediksi, dan memecahkan masalah dengan lebih baik. Proposisi biimplikasi adalah jenis pernyataan yang menghubungkan dua proposisi dengan kata jika dan hanya jika. Ini berarti bahwa kedua proposisi harus benar bersama-sama atau salah bersama-sama agar seluruh pernyataan itu benar. Dengan kata lain, ada hubungan timbal balik yang kuat antara kedua proposisi. Contoh proposisi biimplikasi, contoh sederhana dari proposisi biimplikasi adalah sebuah bilangan adalah bilangan genap jika dan hanya jika bilangan itu habis dibagi dua. Dalam pernyataan ini, kedua bagian harus benar secara bersamaan. Jika sebuah bilangan adalah genap, maka pasti habis dibagi dua, dan sebaliknya, jika sebuah bilangan habis dibagi dua, maka pasti bilangan itu genap. Proposisi biimplikasi sering digunakan dalam definisi atau pernyataan yang bersifat timbal balik. Proposisi konjungsi, gabungan pernyataan yang benar. Proposisi konjungsi adalah jenis pernyataan majemuk yang menghubungkan dua atau lebih proposisi sederhana dengan kata sambung dan. Agar sebuah proposisi konjungsi bernilai benar, maka semua proposisi penyusunnya harus bernilai benar. Dengan kata lain, proposisi konjungsi seperti sebuah rangkaian lampu, jika salah satu lampu mati, maka seluruh rangkaian menjadi gelap. Contoh proposisi konjungsi misalnya, pernyataan hari ini hujan dan langit mendung adalah sebuah proposisi konjungsi. Pernyataan ini hanya benar jika kedua bagiannya, yaitu hari ini hujan dan langit mendung, keduanya benar. Jika salah satu atau keduanya salah, maka seluruh pernyataan menjadi salah. Proposisi konjungsi sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menyatakan fakta yang terdiri dari beberapa bagian yang saling berkaitan. Proposisi disjungsi, salah satu atau keduanya benar. Proposisi disjungsi adalah jenis pernyataan majemuk yang menghubungkan dua atau lebih proposisi sederhana dengan kata sambung atau. Berbeda dengan konjungsi yang membutuhkan semua bagiannya benar, disjungsi hanya membutuhkan salah satu atau semua bagiannya benar agar seluruh pernyataan bernilai benar. Contoh proposisi disjungsi misalnya, pernyataan saya akan pergi ke pantai atau ke gunung besok adalah sebuah proposisi disjungsi. Pernyataan ini akan benar jika saya pergi ke pantai, atau pergi ke gunung, atau bahkan jika saya pergi ke keduanya. Disjungsi ini disebut disjungsi inklusif, karena memungkinkan kedua kemungkinan terjadi bersamaan. Ada juga disjungsi eksklusif, yang hanya memungkinkan satu kemungkinan terjadi. Contoh, saya akan memilih teh atau kopi. Proposisi disjungsi sering digunakan untuk menyatakan pilihan atau alternatif. Proposisi adalah unit dasar dari sebuah argumen. Bayangkan argumen seperti sebuah bangunan dan proposisi adalah batu bata yang menyusun bangunan tersebut. Setiap proposisi adalah sebuah pernyataan yang dapat bernilai benar atau salah. Dalam sebuah argumen, proposisi-proposisi ini dihubungkan satu sama lain untuk membentuk suatu kesimpulan. Dengan kata lain, proposisi adalah klaim-klaim yang kita ajukan untuk mendukung atau menentang suatu ide. Membangun argumen yang kuat, pemahaman yang baik tentang proposisi sangat penting untuk membangun argumen yang kuat dan logis. Proposisi yang jelas dan terdefinisi dengan baik akan memudahkan kita untuk mengevaluasi kebenaran dari sebuah argumen. Jika proposisi-proposisi dalam sebuah argumen tidak jelas atau ambigu, maka kesimpulan yang dihasilkan pun akan menjadi tidak pasti. Selain itu, dengan mengidentifikasi proposisi-proposisi kunci dalam sebuah argumen, kita dapat menguji apakah argumen tersebut valid atau tidak. Proposisi dasar pengambilan keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan, proposisi berperan sebagai batu loncatan. Setiap keputusan yang kita ambil didasarkan pada sejumlah proposisi atau pernyataan yang kita anggap benar. Misalnya, sebelum memutuskan untuk membeli sebuah produk, kita akan mempertimbangkan berbagai proposisi seperti produk ini memiliki kualitas yang baik, harga produk ini terjangkau, atau produk ini sesuai dengan kebutuhan saya. Proposisi-proposisi inilah yang kemudian kita evaluasi dan timbang untuk mencapai suatu keputusan. Menganalisis dan mengevaluasi pilihan proposisi membantu kita untuk menganalisis dan mengevaluasi berbagai pilihan yang ada. Dengan merumuskan setiap pilihan sebagai sebuah proposisi, kita dapat membandingkan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pilihan secara lebih objektif. Selain itu, proposisi juga memungkinkan kita untuk mengidentifikasi potensi risiko atau konsekuensi dari setiap keputusan yang kita ambil. Dengan demikian, kita dapat membuat keputusan yang lebih rasional dan terukur.
Proposisi pondasi interaksi sosial. Proposisi sebagai pernyataan yang dapat bernilai benar atau salah, menjadi pondasi dalam setiap interaksi sosial kita. Setiap kali kita berkomunikasi, bernegosiasi, atau berdebat, kita sebenarnya sedang bertukar proposisi. Misalnya, ketika kita mengatakan cuaca hari ini panas, kita sedang menyampaikan sebuah proposisi yang dapat diverifikasi kebenarannya. Proposisi-proposisi inilah yang membentuk pemahaman kita bersama tentang dunia dan memungkinkan kita untuk berkolaborasi dan membangun hubungan. Kegagalan mengidentifikasi nilai proposisi, konflik, dan miskomunikasi. Kegagalan dalam mengidentifikasi atau memahami nilai kebenaran dari sebuah proposisi dapat memicu konflik dan miskomunikasi. Misalnya dalam sebuah diskusi politik, jika kedua belah pihak memiliki pemahaman yang berbeda tentang proposisi keadilan sosial, maka akan sulit untuk mencapai kesepakatan. Salah satu pihak mungkin mendefinisikan keadilan sosial sebagai pemerataan kekayaan, sementara pihak lain mungkin mendefinisikannya sebagai kebebasan individu. Perbedaan dalam memahami proposisi dasar ini akan menghambat terjadinya dialog yang konstruktif. Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Contoh lain yang lebih sederhana adalah ketika kita berbelanja di sebuah toko. Jika kita bertanya kepada penjual apakah baju ini terbuat dari bahan katun, kita sedang mengajukan sebuah proposisi yang mengharapkan jawaban benar atau salah. Jika penjual memberikan informasi yang salah, kita mungkin akan membeli produk yang tidak sesuai dengan harapan kita. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya proposisi dalam transaksi sehari-hari. Dalam kehidupan sosial, proposisi berperan sebagai alat untuk membangun pemahaman bersama, menyelesaikan masalah, dan mengambil keputusan. Kemampuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi proposisi adalah keterampilan yang sangat berharga. Dengan memahami peran proposisi, kita dapat berkomunikasi secara lebih efektif, menghindari konflik, dan membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Proposisi unit dasar penalaran dalam logika verbal. Proposisi adalah unit dasar dari pemikiran. Sederhananya, proposisi adalah sebuah pernyataan yang dapat dinilai benar atau salah. Proposisi dapat berupa kalimat deklaratif yang menyatakan fakta, pendapat, atau pertanyaan yang dapat dijawab dengan ya atau tidak. Contoh proposisi hari ini, hujan, semua manusia adalah mortal, atau apakah kamu suka makan apel? Ciri-ciri proposisi antara lain memiliki nilai kebenaran, yakni setiap proposisi memiliki nilai kebenaran yang pasti, yaitu benar atau salah. Dapat diuji kebenarannya, yakni kebenaran suatu proposisi dapat diuji melalui bukti-bukti empirisme atau melalui proses penalaran logis. Memiliki struktur, yakni proposisi umumnya terdiri dari subjek dan predikat. Subjek adalah tentang apa yang dibicarakan, sedangkan predikat ada peran proposisi dalam penalaran. Proposisi adalah bahan baku dalam membangun argumen. Setiap argumen terdiri dari sejumlah proposisi yang saling berkaitan. Dengan menganalisis kebenaran dan hubungan antar proposisi, kita dapat mengevaluasi validitas suatu argumen. Contoh penggunaan proposisi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan proposisi tanpa menyadarinya. Misalnya, ketika kita membuat keputusan, kita seringkali menimbang berbagai proposisi yang berkaitan dengan pilihan kita. Atau ketika kita berdebat dengan orang lain, kita seringkali mengajukan dan menanggapi berbagai proposisi. Proposisi adalah konsep yang sangat fundamental dalam logika. Memahami proposisi akan membantu kita berpikir lebih jernih, menganalisis informasi secara lebih kritis, dan membangun argumen yang lebih kuat. Dalam kehidupan sehari-hari, kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi proposisi akan sangat bermanfaat dalam berbagai situasi. Mengapa proposisi penting untuk berpikir kritis? Berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, dan mengambil keputusan secara rasional. Proposisi adalah kunci dalam proses berpikir kritis. Dengan memahami struktur dan nilai kebenaran dari setiap proposisi, kita dapat mengidentifikasi kesalahan dalam penalaran. Kita bisa menemukan celah atau kelemahan dalam argumen orang lain dengan menguji kebenaran setiap proposisi yang digunakan. Membuat keputusan yang lebih baik dengan menganalisis berbagai proposisi yang relevan, kita dapat menimbang berbagai pilihan dan memilih yang paling rasional. Meningkatkan kemampuan komunikasi dengan menggunakan proposisi yang jelas dan terstruktur, kita dapat menyampaikan ide-ide kita dengan lebih efektif dan meyakinkan. Proposisi adalah fondasi dari pemikiran kritis. Dengan memahami peran proposisi, kita dapat berpikir lebih jernih, membuat keputusan yang lebih baik, dan berkomunikasi dengan lebih efektif. Jadi setiap kali kita ingin menganalisis suatu masalah atau menyampaikan pendapat, mari kita mulai dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi proposisi-proposisi yang terlibat.